What's up? Bola Sport.com. Yo, ini thank you berat ya Neil udah main-main nih ke IG livebolasport.com. Yo, no problem. Ini seneng banget gue bisa siang-siang kayak gini bisa ngobrol-ngobrol. Wah, jaket keren banget nih Neil. Uniqlo nih pasti ya. Limited edition hanya untuk brand ambassador yang boleh pakai. Sadis. Mantap. Gue karena belum pakai Uniqlo, pakai ini nih Neil. Nggak kalah keren kan? Aja, gila itu juga nggak kalah keren bro. Oke Neil. Gimana? Kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Kemarin kan lo udah sampai update IG story. Besok wajib dengerin kesulitan gue maraton pagi ini. Terus gue lihat IG story pertama lo jam 3.41 pagi tuh. Sebenarnya untuk persiapan maraton di hari H itu, H-1-nya tuh lo tidur jam berapa dan bangun jam berapa sih Neil sampai 3.41 tuh udah siap untuk IG story? Jadi kalau misalnya maraton tuh emang persiapan maraton itu lumayan apa ya, bukan cuma satu hari aja gitu. Sebenarnya udah dari beberapa hari sebelumnya gitu ya. Misalnya contoh kayak misalnya dari 4 hari sebelumnya aja gue udah mulai makannya juga carbo loading namanya. Dan habis itu pas lagi carbo loading ini gue tidurnya pun juga harus cukup habis gitu. Tidurnya benar-benar kayak 8 jam setiap malam kayak gitu. Nah jadi karena gue udah kebiasa tidur kayak jam 9 gitu, hari sebelumnya pas begitu carbo loading, ketika kita lagi carbo loading sama tim Uniqlo juga, itu sebenarnya gue udah lumayan ngantuk gitu. Padahal masih jam 8 malam gitu. Jam 8 tuh udah mulai lemas gitu kan. Udah mulai capek, udah pengen tidur gitu. Dan karena udah siap-siap juga jam 3 paginya bakal bangun gitu. So, tidurnya saat itu kayaknya jam 8.30, jam 9 kali ya. Jadi gue tidur lumayan cukup lah, 6 jam. Abis itu jam 3 bangun, jam 3.41 itu yang pas gue IG story itu udah pecah gitu kan. Jadi semangatnya juga udah ada gitu, udah siap banget kayak gitu. Tapi sebenarnya persiapannya sendiri kalau misalnya mau ditarik mundur lagi 1,5 bulanan lah, hampir 2 bulan malahan kayak gitu sih. Oke. Jadi ketika lo pertama kali bangun, apa lo lakuin tuh Neil pertama kali? Pertama kali gue bangun, gue langsung fueling. Jadi gue bangun, gue minum 1 gelas air putih. Habis itu gue fueling, gue makan kurma 2 biji, sama gue makan kayak sports bar gitu, 2 sports bar juga. Habis itu gue siap-siap ke kamar mandi gitu kan. Habis itu gue sikat gigi dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai pacer gue itu kecium bau naga dari mana gitu kan. Dan setelah itu gue siap-siap, gue doa. Actually yang mungkin di sini banyak yang nggak tahu, tapi kalau misalnya di kamar mandi gue suka banget kayak afirmasi, self affirmation. Gue ngomong ke diri gue sendiri, I'm a marathoner, I'm a runner, I can beat this. Dan baru saat itu gue benar-benar kayak mempersiapkan mental gue gitu. Jadi secara fisik gue siap, secara mental gue siap, secara spiritual gue siap gitu, karena gue doa juga gitu. Dan akhirnya ya udah pas 3.41 tank gue nyalain handphone dan gue instastory itu benar-benar pertama kali gue kayak get connected lah kayak gitu. Tapi persiapannya sendiri kayak lumayan lama sebenarnya, kayak 20 menit 30 menit sampai akhirnya sih jam 3.41 yang pas di instastory itu. Oke. Memotivasi diri sendiri itu penting banget ya dalam kondisi seperti itu ya. Parah. Bahkan lo dari awal tuh udah bilang maraton ini bakal epic. Apa yang bisa ngebuat lo sesemangat itu Neil di pagi hari? Karena gue tahu banget, pertama kondisi gue lagi fit parah. Kondisi gue lagi fit banget. Gue udah mempersiapkan diri hampir 2 bulan untuk hari itu gitu, untuk tanggal 30 Agustus. Nah, jadi training gue training sih udah pasti ya, kalau misalnya bisa punya waktu lebih panjang lebih baik gitu. Cuman karena kita trainingnya itu sangat limited, training gue dalam waktu yang limited itu udah sangat pas banget gitu. Dan benar-benar selain itu benar-benar hanya mental aja sih. Nah, yang kedua, kenapa gue tahu ini bakal epic?
gue bakal ditemenin, dan ini biasanya jarang banget. Gue kalau misalnya maraton jarang banget yang ada nemenin gue gitu, yang ngasih minum setiap saat, disiplin ngasih gue kayak makanan dan lain-lain gitu. Dan habis itu jalan Marshall di depan ngekosongin jalan dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya biasa maraton kan udah pasti kita nggak mungkin semanja ini gitu ya. Nah, jadi gue tahu banget dengan adanya supporting team ini, gue nggak sendirian, dan gue tahu banget juga gue pasti bakal hit personal best gue gitu. Walaupun gue kayak banyak challenge yang lain lah kayak gitu. So akhirnya dengan support system yang benar, dan lebih kerennya lagi ketika gue lagi lari gitu, gue udah mulai kecapean. Kalau misalnya dilihat di Instagram gue pun juga kelihatan banget lah, muka gue udah ngap-ngapan banget, udah merah parah, matahari udah kenceng banget, udaranya udah mulai pengap banget. Dan tapi selain karena yang gue pakai bajunya juga pas ya, apparel yang gue pakai itu benar-benar pas banget, gue berhasil juga bisa mendapatkan semangat dari orang-orang yang lagi ada di sekitar gue gitu, orang-orang yang sangat nyemangatin gue itu sampai teriak-teriak, oh Daniel bisa, go Daniel kayak gitu. Jadi kayak I think itu sih yang benar-benar membuat gue memberikan energy boost juga gitu. Secara fisik gue udah benar-benar kayak udah mikirnya, aduh gue lebih baik jalan aja sih ini, gue udah capek banget. Nanti kalau misalnya gue jalan pun juga pasti akan dimaafkan karena waktu latihan gue nggak banyak. Kalau gue jalan pun semua orang juga pada ngerti gitu ya. Apalagi ini lagi pandemi juga. Kalau misalnya gue jalan pun nanti bisa diedit lah di videonya gitu. Jadi banyak banget alasan-alasan yang bisa bikin gue untuk berhenti dan mulai berjalan gitu. Tapi ya di mental gue itu gue harus matiin suara-suara yang mencoba membuat gue lebih pelan gitu. Nah, disitulah kita mulai main mental banget. Dan mental itu gue bilang kayak, no, Neil, tetap lari aja, one step at a time. Pikirin ketika nanti lu kelarnya, lu bakal lebih puas daripada lu jalan kaki, lu bakal lebih bisa nge-conquer ini, ya itulah. Akhirnya jadi ada orang ngeliat kalau misalnya gue mungkin begini-begini aja, tapi di dalam kepala gue itu lagi berperang gitu, lagi mengalahkan, lagi berperang banget, sehingga akhirnya ya gue bersyukur banget akhirnya ya personal best gitu di situ, dan itu rasanya emang lebih puas sih daripada kalau misalnya tiba-tiba gue jalan dan mulai kayak cheating lah ya, maksudnya kayak udahlah orang juga bakal ngerti kok, atau udahlah gue jalan nanti bisa diedit, itu kan kayak agak curang gitu. Jadi kayak nge-crush personal best-nya nggak sebangga itu mungkin, kayak gitu sih. Ya. Yeah. Apalagi ketika lo udah mutusin jalan kaki, itu buat bangkit lari lagi pasti bakal berat banget ya, Neil? Itu bakal berat banget, pasti bakal berat banget. Bakal untuk naik lagi itu benar-benar kayak usaha banget gitu, bener banget. Gokil. Terus sebelum lari nih, lo kan bilang di IG story lo bahkan stretching is super important, bukan sekadar penting tapi super penting. Itu apa yang ngebuat lo bisa menyimpulkan bahwa stretching itu sepenting itu? Gue malah sempat denger di podcast gitu ya, kayak kalau misalnya lu nggak punya waktu untuk stretching, mendingan nggak usah olahraga. Sampai gitu, itu galak banget men yang ngomong men. Kayak lu kalau misalnya nggak punya waktu untuk stretching, ya udah mendingan nggak usah. Ini yang ngomong tuh galak banget. Dia sampai bilang gitu, come on, lu kalau misalnya dia kayak PT gitu kan di podcastnya itu. Jadi dia bilang kalau misalnya lu dalam 1 jam aja lu you choose to quit gitu ya. Ketika lu lagi olahraga dalam 1 jam aja you choose to quit, lu gak akan pernah berhasil dalam kehidupan. Buset, galak banget ya orang. Lebay banget. Tapi si kata-kata itu muncul tuh. Pas gue lagi lari tuh muncul tuh kayak, men kalau misalnya lu jalan sekarang nih, di dalam kehidupan lu nanti, ketika lu bakal memilih untuk berjalan. Ketika sebenarnya lu masih bisa berlari. Wah gila, gue kayak, gila kata-kata itu loh muncul. But anyway, jadi bener banget, maksudnya stretching itu justru membuat kita tidak rentan cedera gitu, kayak yang lagi bilang nih, yang barusan ada yang komentar juga gitu. Nah jadi kayak gue justru emang selalu kalau misalnya kita mau flag off-nya jam 5 misalnya kayak gitu ya, udah pasti gue akan mempersiapkan waktu 15 menit untuk stretching dulu, untuk conditioning, untuk karena nanti kepikiran pas lagi lari, misalnya di kilometer 30 ketika semuanya udah mulai kecapean, udah mulai teler, badan kayak udah gerak pun juga udah males gitu ya.
mental kita kepikiran, makanya lu harusnya tadi stretching kayak gitu, makanya lu harusnya tadi kayak kalau misalnya stretching nggak akan nih kayak gini nih, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya gue membiasakan diri banget untuk stretching, bahkan sampai ketika lagi training pun juga gue selalu stretching sih. Itu penting banget, stretching dan cool down penting banget. Kalau misalnya lu nggak stretching, bukan hanya itu efek ke mental, tapi yang pasti ke badan juga. Banyak orang yang sok-sokan gitu kayak udahlah stretching nggak perlu lah. Gila men, gue sedisiplin itu gue untuk stretching selama 7 menit sampai 10 menit sebelum lari, sama cool down 7 menit sampai 10 menit setelah lari gitu. Itu sangat penting banget karena itu yang menentukan apakah gue masih bisa lari ketika gue di umur 50 atau 60, atau gue nggak bisa lari nanti ketika gue udah tua. Jadi penentuannya justru sekarang. Apakah disiplin-disiplin kecil yang gue lakukan setiap hari itu akan menentukan masa depan gue. Oke. Nel, ini yang paling bikin gue penasaran ya, apa sih sebenarnya perbedaan race beneran atau virtual, Nel? Kalau yang sama Uniqlo kemarin, ini virtualnya agak berbeda. Banyak banget lah, maksudnya kayak gue juga ngeliat, gue banyak ngikutin gitu ya, kayak informasi-informasi dari virtual race lainnya gitu. Nah, yang virtual race-nya Uniqlo kali ini mempunyai satu tujuan, yaitu mengkomunikasikan bahwa di zaman pandemi ini, jangan sampai pertama, lu malas gerak. Dan kedua, lu masih bisa mempunyai performance yang bagus, biarpun yang lain di sekeliling lu itu performance-nya udah mulai menurun gitu. Karena ya ini benar-benar soal mental lo dan training lo kayak gitu. Jadi gue ngeliat ya, dan yang ketiga obviously ketika lo lagi pandemi kayak gini, lo harus trainingnya juga smart gitu. Jangan bodoh juga, lo harus cerdas gitu dalam training. Lo tetap harus menjaga jarak, physical distancing. Kalau misalnya lu lagi ngerasa lagi nggak enak badan, lagi sakit gitu misalnya, jangan latihan sama sekali. Oh, actually ini something yang mungkin gue nggak pernah ceritain juga. Selama 1,5 bulan sampai 2 bulan ketika training untuk Uniqlo Virtual Marathon ini, gue sempet sakit. 1,5 minggu gue sakit pas di awal-awal. Dan itu gue benar-benar stop latihan sama sekali. Gue nggak lari keluar, gue benar-benar istirahat di rumah. Dan setelah gue sakit, gue ngambil rapid test juga. Gitu. Dan ketika itu non-reaktif, baru gue mulai masuk ke training lagi gitu. Nah, inilah training di new normal. Lu memperhatikan banget dari segi kondisi badan lo, dan udah pasti kita harus sehat. Tapi jangan sampai kita jadi apa ya, nggak cerdas gitu. Karena ini kondisi udah berbeda. Nah, jadi akhirnya ketika gue mulai masuk ke training lagi, udah tuh balik lagi. Dan even sebelum maraton pun, gue rapid test lagi. Karena jangan sampai, biarpun kondisi gue sehat, ternyata gue OTG misalnya kayak gitu. Jadi gue rapid test lagi, dan karena non-reaktif, gue langsung bilang ke Uniqlo, gue bilang, oke, gue aman nih untuk kita lari. Jangan sampai gue udah maraton 42 km kemana-mana, malah gue lagi penyebar virusnya. Jangan sampai itu terjadi kan. Makanya jadi gue rapid test lagi dan lain-lain. Again, di new normal ini emang banyak yang harus diperhatiin banget, dan gue bersyukur banget sih. Maksudnya kita bisa mempunyai performance yang begitu bagus, dan virtual marathon kali ini kenapa menarik? Karena Uniqlo mengajak baik banget komunitas-komunitas lari di Indonesia, mungkin lebih berfokusnya di Jabodetabek gitu ya, untuk ikutan lari virtual marathon bareng sama gue. Nah, sehingga komunitas lari ini, mereka semua coba hit 1.000 kilometer, nggak satu orang, rame-rame gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada 10 orang di komunitas tersebut, ya udah 100 kilometer satu orang dalam 1,5 bulan, which is sebenarnya achievable sih, karena 1 minggu aja gue tahu training satu orang 50 km gitu. Jadi maksud gue kayak, you know, it's very achievable, dan itu menyemangati lebih banyak komunitas lari lagi, dan juga orang-orang juga secara individual untuk lebih bergerak gitu. Jangan sampai membuat pandemi ini mereka menjadi alasan untuk ya udahlah mager aja di rumah, nggak gerak kemana-mana gitu, dan kayak ya jadi alasan lah kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan ada ngebahas juga nih soal protokol kesehatan ya, social distancing dan lain-lain. Kalau di Uniqlo Virtual Marathon ini nih, itu ada nggak sih protokol kesehatan tertentu yang diterapkan? Kalau ada, detailnya kayak gimana tuh nih?
Mungkin tadi udah gue ceritain juga, maksudnya kita benar-benar, karena gini, kalau misalnya sampai gue sakit karena kecapean ya di training, itu membahayakan gue juga gitu. Jadi dari segi trainingnya sendiri, gue dapat schedule training dari Coach Andrianto gitu ya. Dan si coach ini juga dia benar-benar sangat memperhatikan banget kesehatan gue dan jangan sampai gue capek. Kalau misalnya gue pas training ada capek dan abis itu kondisi gue drop, nah itu gue rentan sakit malahan gitu kan, dan itu bahaya banget. Jadi untuk waktu restnya sangat diperhatikan banget. Yang kedua, ketika gue, yang tadi gue bilang tuh, ketika gue jatuh sakit, itu pun jatuh sakit gara-gara apa? Gara-gara gue dengan bodohnya, ketika lagi hujan, tetap gue hajar lari gitu. Padahal semua orang dibilang, Neil mendingan jangan lari. Ah udah nggak apa-apa, waktu kita kan nggak banyak. Gue pengen ini, malah akhirnya gue sakit. Satu minggu lah gue sakit gitu, malah demam gitu, masuk angin dan lain-lain gitu. Dan akhirnya ya udah gue istirahat di rumah dan gue ngambil rapid test juga. Nah setelah gue selesai sakit, udah make sure kalau misalnya di rapid test tersebut gue non reaktif, udah gue lari lagi gitu kan, latihan lagi. Dan itu sih, dan habis itu pas lagi maratonnya sendiri, begitu banyak marshal, begitu banyak pacer, itu mereka semua jaga jarak sama gue. Jaga jarak semuanya. Jadi jangan sampai kita berdekatan. Dan begitu udah finish, biarpun gue personal best, biarpun gue rasanya pengen meluk semua orang gitu di situ, gue cuma bisa kayak kayak ya bro, congrats ya personal best. Biasanya kalau misalnya race beneran tuh gue udah yang peluk-peluknya ya, udah kayak udah celebrate banget gitu. Tapi ini bener kayak ya hati-hati tetap kayak gitu. Dan oh iya, dan habis itu pas lagi lari pun juga udah ada dokternya juga gitu. Ada dokter Adrian yang ngikutin selama 42 km dan dia ngejagain gue banget, nanya heart rate gimana, kondisi aman atau enggak. Dia pokoknya ngeliatin banget. Jadi kalau misalnya sampai kenapa-napa, itu gue langsung langsung dia bisa secepat mungkin bertindak kayak gitu. Gitu sih. Oke. Nih, tadi ada yang nanya nih dari Dwi Jayanto, apa sih kendalanya kalau maraton virtual sama seperti kayak IG story lo mungkin dia penasaran kesulitan maraton apa nih yang lo alamin? Kesulitan terbesarnya kayak kalau misalnya di maraton itu gue tahu banget bakal banyak orang yang cheering. Ini mungkin yang cheering gak sebanyak itu. Karena biasanya kalau maraton tuh berapa puluh ribu orang gitu kan, lari bareng-bareng, wah semua yang ya, dan habis itu kan ditutup semuanya pada tepuk tangan, cheering segala kayak gitu. Tapi ini nggak ada yang cheering sama sekali gitu. Jadi benar-benar kayak maratonnya kering banget aja 42 kilo. Yang kedua, di virtual maraton ini lu benar-benar harus mendisiplinkan diri lu sendiri sih, memotivasi diri lu sendiri, karena seperti tadi gue bilang nggak ada yang motivasi di sekitar lu. Yang ketiga yaitu sih, karena kalau maraton itu kan biasanya jalanan benar-benar disterilin banget. Ini kan karena virtual maraton, ya kita nyari celah-celah juga gitu. Biarpun ada marshal, tapi jalan nggak sesteril itu gitu. Jadi sehingga gue larinya pun juga harus hati-hati juga tetap kayak gitu. Ya sih, dan ini kan kita kemarin di daerah di Alam Sutra gitu ya, dan gitu kita kayak looping sampai 3 kali. Dan habis itu small looping juga gitu sampai 2 kali gitu. Nah itu sih yang benar-benar kayak biasanya kalau misalnya maraton kan lu ngelihat pemandangan, lu ngelihat indah-indahnya dan lain-lain, lu enjoy. Tapi kali ini lu benar-benar kayak maraton ya looping aja gitu. Jadi itu yang challenge sendiri juga, kenapa harus memotivasi diri sendiri. Terus kalau virtual kayak gitu nih, water stationnya gitu nih, ada di beberapa kilometer kah, atau emang lo udah bawa asupan sendiri atau gimana nih? Nah, untungnya ada yang nemenin gue itu tuh. Jadi ada namanya Abi dia pakai sepeda, dia nemenin gue, dia bawa ransumnya. Jadi benar-benar setiap 3 kilo dia nawarin gue minuman, dia nawarin gue isotonik, dia nawarin gue kayak kurma misalnya, sports gel. Jadi gue literally kayak tinggal ngambil aja, habis itu makan gitu. Jadi emang ini virtual marathon yang khususnya buat gue gitu ya, itu gue sangat dimanjain banget gitu. Oke. Unik juga ya. Oh, enak jadi banget. Kayak punya kantin berjalan ya, Neil? Iya. Banget. Dan airnya fresh terus gitu. Jadi menyenangkan banget.
Oke, oke. Terus kalau misalkan virtual kemarin nih, lo pakai pace berapa tuh? Apakah ada perbedaan pace untuk kilometer-kilometer awal, menengah, dan menjelang akhirnya? Um, Mungkin balik ke latihan lagi ya. Latihan gue biasanya kalau misalnya latihan maraton tuh gue selalu 3 sampai 4 bulan. Tapi sayangnya ketika kemarin gue lagi latihan ini cuman punya waktu 1,5 bulan. Dan 1,5 bulan sebelumnya itu gue pikir gue udah nggak ada maraton nih tahun ini. Gue nggak akan lari maraton tahun ini. Karena kemarin gue udah set banget waktu buat Tokyo Marathon sama Berlin Marathon. Dua-duanya cancel gara-gara COVID. Jadi gue mikir, udah nggak ada maraton. Larinya baru tahun depan aja. Baru latihan lari lagi. Jadi gue latihan lari bener-bener tanknya itu pas 1,5 bulan yang lalu ketika Uniqlo menawarkan virtual marathon ini. Dan akhirnya ketika gue lari, pace awal ya, pace 1 sampai 30-an, sorry maksudnya di kilometer 1 sampai 30, itu gue masih enak tuh, lari pace 6. Tapi kilometer 30 ke atas, wah itu udah mulai berasa tuh. Udah mulai kalau misalnya di dunia lari itu hit the wall ya. Udah mulai kena tuh, kena the wall. Nah, kilometer ketiga, gue udah ngerasain banget kalau misalnya di hamstring kiri gue ini udah mulai kayak ketarik on the edge of kram gitu. Dan itu gue udah kayak, waduh, ini bahaya nih. Akhirnya gue slow the pace. Ketika gue udah mulai slow pace itu, makin panas juga gitu. Mendadak kayak mataharinya makin sengat gitu misalnya. Dan kayak lari juga makin susah. Atau apa ya namanya, semen fit gitu. Jadi kayak kita lari, kayak ngerasa kaki kita ngebawa semen gitu. Jadi kayak berat banget mendadak gitu. Jadi kilometer 33 sampai 41 disitulah yang benar-benar main mental banget. Itu udah bukan ini lagi ya, udah bukan fisik lagi, udah mainnya mental. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kenapa tiba-tiba kaki gue makin berat, matahari semakin panas, dan again maksudnya itu jujur ya, kalau misalnya biasanya kilometer 33 sampai 42 gitu ya, itu gue udah selepek-lepeknya. Lepek banget, basah banget. Tapi gue bersyukur banget kemarin karena gue pakai Uniqlo yang Dry EX, itu baju gue itu nggak lepek, baju gue tetap kering, angin-angin gitu tau gak lo? Jadi biasanya kalau misalnya udah lepek gitu, badan bukan cuma kakinya berat, badan pun juga berat gitu, karena baju kita udah benar-benar kayak bawa keringat berjalan gitu kan. Ini benar-benar karena si Dry EX itu cepet kering, gue benar-benar larinya kayak ya masih larinya angin-angin dingin gitu lah kayak gitu. Biarpun matahari menyengat dan lain-lain. So again itu udah permainan mental banget, dan gue bersyukur banget ketika gue melewati si kilometer 40 sama 41 itu gue udah mulai pick up the pace lagi, udah mulai, jadi kilometer 33 itu gue udah ngedrop tuh dari pace gue 6, udah mulai ke 7, bahkan ada 1 kilometer gue ngecek di jam gue 7.30, itu udah pelan banget, tapi itu yang penting gue lari, gue nggak jalan lah kayak gitu di kilometer berapa ya, 35 atau 36. Nah itu udah pelan banget, tapi terus lari. Dan ya, tapi akhirnya total selama 42 km pace gue 6.19 lah. 6.19 pace 6.19. Mantap, man. Jadi nih buat bola sporter nih udah denger kata Daniel, baju Uniqlo Dry EX perlu banget dipakai nih, dipertimbangin banget nih buat maraton. Gue rekomendasi banget buat yang para pelari yang lagi nonton sekarang ini ya, kalau misalnya lu pengen nyoba baju yang ini, lu harus nyobain banget bedanya. Karena gue sendiri emang lari itu dari tahun 2003 gitu ya. Jadi gue ngerasa yang si Dry EX ini berbeda sih, asli. Dan cara lo experience, lo pengen tahu bedanya seperti apa, lo harus cobain sendiri. Karena gue kayak nggak bisa cuman sekedar lo harus cobain gitu. Lo benar-benar harus cobain, baru lo tahu bedanya gitu. Dan lo kasih tahu gue, nanti lo tag gue di Instagram atau apapun gitu ya, bedanya ketika lo pakai baju Dry EX. Karena beda banget, asli beda banget. Lu nggak lari berat dengan bawa keringat gitu, maksudnya nggak lepek gitu. Wah, penasaran banget nih gue nih, jadi pengen nyoba nih. Nah, kalau dari total 42 kilo ya Nil, kilometer berapa ngebuat lo tuh paling bikin mau menyerah, dan karena apa tuh Nil? 33. Kilometer 33 itu udah itu yang tadi gue bilang juga, kilometer 33 itu gue udah titik hampir kram, udah titik
hampir kram banget. Kalau misalnya gue kencengin, udah gue tahu gue itu udah set ya, ngiket deh, udah ngiket, abis itu udah susah gue lari. Jadi gue pelan banget. Nah tapi ketika gue semakin pelan, matahari juga semakin menyengat gitu. Jadi makanya pas lu lihat kalau misalnya di video finishnya, muka gue udah merah banget karena gue larinya pelan. Padahal gue sebenarnya pengen lari cepat gitu biar nggak panas-panas banget. Tapi gue nggak bisa lari cepat. Jadi gue lari harus pelan. Dan ketika gue ngeliat jam tangan, gila itu 1 kilometer rasanya 5 kilometer gitu, pelan banget, dan ya itulah, itu di situ perlu kesabaran, kedisiplinan, itu sulit banget. Dan itu udah yang tadi gue bilang, main mental banget ya. Semua suara di kepala gue bilang nggak bisa, tapi benar-benar gue secara effort dan secara sengaja gue harus bilang, Neil, lu bisa. Udah matiin suara-suara di kepala, lu bisa, harus kayak gitu. Jangan berhenti sekarang. Lu berhenti, lu akan sulit untuk naik lagi kayak gitu. Lo termasuk yang suka lari sambil dengerin musik kan, Neil? Kalau misalnya gue boleh jujur, gue selalu pakai earphone kalau misalnya lari, tapi gue nggak pernah dengerin musik. Jarang banget. Mungkin ketika 2 kilometer terakhir untuk gue nge-push, itu gue dengerin musik. Cuman sebelum itu gue nggak dengerin musik. Gue dengerin podcast, dan podcastnya kebanyakan soal leadership. Podcastnya bahkan kayak khotbah gitu di gereja, gue suka dengerin juga. Karena leadership podcast gitu biasanya 40 menit sampai 1 jam. Jadi gue dengerin 1 jam, begitu gue udah kelar lari, gue udah selesai lari, gue ngerasa selama 1 jam gue lebih baik secara fisik karena gue selesai lari. Selama 1 jam juga gue lebih baik secara mental. Dan kalau misalnya dengerin khotbah, gue selama 1 jam dengerin lebih baik secara spiritual. Jadi maksud gue, itu dia kenapa gue suka lari gitu. Gue bisa ngedapetin 3 hal tersebut dalam 1 jam gitu. Dan makanya gue kecanduan banget lari. Kalau misalnya sepeda dengerin musik bahaya, karena lu juga lumayan kenceng. Lari dengerin musik juga menurut gue ada bahaya. Dan apalagi kalau misalnya dengerin musik pun, ketika musiknya enak, lu larinya makin kenceng. Ketika lu musiknya lagi agak slow, lu larinya mendadak jadi pelan gitu. Jadi gue membiasakan pace gue sama, tapi dengerin orang ngomong gitu. Oke. Wah, menarik dengerin podcast ya, leadership, khotbah. Neil, ada yang nanya nih dari Dimas Wahyu, apa nih sepatu andalan lo kalau lari? Udah pasti ini ada sebuah brand, gue nggak tahu apakah gue boleh ngomong ini sama Uniqlo atau enggak gitu kan. Uniqlo ya. Ya makanya, jadi kalau misalnya sepatu lari udah pasti gue dari dulu sampai sekarang sepatu gue lari maraton tuh nggak pernah berubah kayak gitu. Jadi lu bisa cek kayak di Instagram, bisa di postingan Instagram gue sebelumnya. Jadi gue emang nggak pernah berubah karena gue emang suka banget sama sepatu lari tersebut. Oke, itu dia tadi jawabannya di Mas Wahyu ya. Nah, lanjutin Neil. Pas lap terakhir, lo tuh mulai tersenyum dan tepuk tangan tuh kelihatan di video. Apa yang lo rasain Neil saat tahu garis finish udah di pelupuk mata? Well, I wish that's the case. Pas di video ini gue ngasih tahu sesuatu yang mungkin pada nggak tahu juga gitu kan, karena nggak kita posting juga. Jadi pas di video itu sebenarnya gue udah ngap-ngapan banget di akhir-akhir yang udah 1 kilometer 2 kilometer terakhir tuh gue udah ngap-ngapan banget. Tapi setiap ada orang yang nyemangatin gue, ya Daniel, kayak gitu segala, Daniel segala gitu, gue kayak ngerasa ada tanggung jawab di mana gue harus senyum dan bisa kayak gitu. Dan itu malah bikin gue lebih capek lagi sebenarnya secara mental gitu. Gue udah capek nih, gue disuruh senyum-senyum ke orang. Tapi nggak apa-apa, gue yang penting gue ini. Jadi kelihatannya kalau misalnya di video pencitraan banget itu, gue yang kayak sebenarnya aduh gila, gue mampus banget, udah mau mampus banget. Nah habis itu semua pacer kita, orang-orang yang nemenin, jam tangan mereka, GPS mereka udah nunjukin itu 42 km. Tapi di jam tangan gue belum nyampe 42 km. Jadi di jam tangan gue itu masih 41,400 meter.
Jadi gue masih ngejar tuh untuk jam tangan gue kan maraton 42,195. Gue masih ngejar untuk nge-finishin 42,195. Jadi akhirnya di mana semua orang bilang, Neil jangan khawatir, abis ini lu tinggal lari belok kiri udah finish. Serius loh? Iya serius. Oke, gue udah mulai pick up the pace. Udah mulai pick up the pace, udah mulai semangat lagi gitu kan. Udah tinggal belok kiri udah kelar gitu. Abis itu tiba-tiba kayak jam tangan lu berapa Neil? 41,4. Waduh Neil, kayaknya kita perlu 16 km lagi deh. Yang bener lah. Akhirnya kita, jadi yang tadi tinggal belok kiri, akhirnya kita lurus lagi, muter lagi di bundaran mana untuk ngedapetin si 42,195. Mampus gila, gue yang kayak, gue udah ngap-ngapan gitu, udah lari, udah mulai kenceng, jadi pelan lagi ya. Aduh, udah gue jadi selau lagi aja deh, gila, sialan deh. Ya udah, akhirnya untuk ngedapetin si 42 km itu gitu. Kalau enggak afdol banget. Begitu gue finish, nggak tahu ya masih 41 gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya karena harus ngikutin GPS di jam tangan gue, kayak gitu. Padahal di jam tangan teman-teman yang lain itu semuanya udah lebih dari 42,2 malahan gitu. Ada yang sampai 42,3 kayak gitu sih. So, tapi pas begitu gue udah kelar tuh dari putaran itu, udah mulai masuk ke garis finish, abis itu udah mulai ada MC-nya, Sarah gitu ya, udah mulai teriak, oke sekarang kita akan menyambut Daniel Mananta masuk ke garis finish. Wah, gue udah lari ya kencengnya udah kayak sprint banget gue. Udah bener-bener itu udah aduh gila deh, gila itu bener-bener kayak gue udah pengen nangis, gue udah pengen ya itulah yang si hormon endorfin itu udah mulai kick in gitu. Gue udah yang kayak yes banget, gila itu semuanya latihan selama 1,5 bulan, capek-capeknya itu kayak semuanya terbayarkan banget. Dan apalagi begitu tahu gue hit personal best juga, personal bestnya jadi 4 jam 25 menit gitu. Jadi gue yang kayak yes banget, asli banget gue yang kayak mau nangis sih beneran deh. Badan gue udah gemeter banget, kaki gue udah lemes banget. Gue udah tadinya pengen jatuh, udah pengen baringan aja. Cuman gue tahu kalau misalnya gue jatuh baringan, badan gue langsung bakal susah untuk gue dari jatuh, bakal susah gue untuk bangun lagi gitu. Yang ada gue di papan gitu. Tapi yang aslinya gue bener kayak bersyukur banget, dan kayak perasaan inilah sebenarnya yang gue kangen banget ketika maraton, ketika lagi race. Perasaan ini, perasaan mau nangis, perasaan udah capek, udah lemes, udah semua tetesan keringat terakhir lu udah lepas semuanya. Perasaan ini yang bikin gue rindu untuk race, dan gue bersyukur banget Uniqlo ngadain si virtual maraton ini. Jadi perasaan itu kayak di tahun 2020 yang tadi gue pikir udah gak akan dapat, terbayarkan gitu. Dan gue yakin juga kemarin yang pas ngelihat banyak banget yang nge-DM gue di Instagram ketika mereka ngelihat video-video gue, gila, mereka keluar dengan hashtag rindu race. Gara-gara kayak, wah gila, gue pengen banget ngerasain apa yang Daniel rasain. Gue rindu banget race. You know, the butterflies in the belly ketika sebelum lari. Ngomong ke diri sendiri, kuatin mental, dan lain-lain. Itu benar-benar kayak banyak yang kayak nge-DM gue kayak, aduh gila, gue jadi rindu race banget. Dan ini, mungkin karena mereka rindu race, ketika mereka ngelihat postingan gue tersebut, gue berharap banget mereka sendiri juga akhirnya mulai nyoba untuk bergerak kembali, untuk mulai aktif kembali gitu. Biarpun sekarang saat pandemi seperti ini, kita harus bergeraknya dengan lebih cerdas lagi, tapi minimal bergeraklah kayak gitu untuk kita bisa kayak asli deh. Banyak banget sih teman-teman yang ngelihat video gue kemarin kayak, man, udah hari ini gue mulai nge-gym lagi, hari ini gue mulai lari lagi di luar, hari ini gue mulai olahraga lagi kayak gitu. Jadi kayak they're so inspired. Yang pastinya ada banyak yang naik sepeda lagi dan lain-lain gitu. Jadi kayak I think impact dari apa yang kita lakuin kemarin itu berhasil membuat orang jadi pengen aktif kembali gitu, dan mereka juga bisa hidup sehat lagi gitu. Amin. Kelihatan banget emang sensasi bahagia ketika lo finish, langsung rentangin tangan kayak terbang, habis itu ngepalin kedua tangan. Wah, gokil. Nih, kalau boleh tahu sebelumnya personal best lo berapa nih?
4 jam 30 atau 31 gitu, itu di Bali pas gue maraton. Dan sekarang gue bisa lebih cepat 5 menit, dan itu benar-benar kayak sesuatu banget karena di zaman pandemi ini kebanyakan semua orang performance-nya lagi turun. Dan gue nggak expect kalau misalnya gue bisa personal best, jujur. Gue pikir, dan actually jadi maraton pertama gue 4 jam 31. Gue kasih lihat deh fotonya, gue nggak tahu nih. Ini gue selalu, gue ini kebanggaan gue soalnya. Jadi gue taruh di sini, lu lihat tuh muka gue tuh. Wah, ini nggak tahu kelihatan apa nggak. Muka gue udah bener-bener kayak mampus-mampusan banget. Dan itu ada tuh 4 jam 31 gitu di situ kan. Muka gue teler banget. Tapi yang pastinya itu tahun 2016. Dan abis itu gue gara-gara sibuk, jadi gue nggak sempat lari. Dan 2019 kemarin, gue lari di Munich Marathon. Pas gue lari di Munich Marathon, gue lari lagi itu 4 jam 48 menit. Waduh, lu bayangin dari 4 jam 31 menit dari 4 jam 30 ke 4 jam 48. Itu malu banget rasanya, gue yang kayak ya elah gila gara-gara kurang latihan. Nah, tadinya gue udah pengen ngehajar di bawah 4 jam itu di Tokyo Marathon. Latihannya udah oke, udah aman, udah siap. Tapi ternyata gara-gara COVID-19 akhirnya nggak jadi kan. Nah, latihan lagi tapi latihannya juga nggak panjang gitu, cuma 1,5 bulan yang untuk Uniqlo Virtual Marathon. Untungnya berhasil personal best, dan itu membanggakan banget buat gue. Mantap, salut. Neil, lo bilang usai finish, kalau bukan karena Uniqlo, I don't think I can do it. Gimana peran besar Uniqlo dalam pencapaian luar biasa lo ini, Neil? Definitely. Maksudnya di zaman pandemi ini, this is like a very challenging times. Gitu ya. Bukan cuma dari segi fisik kita agak sulit untuk berolahraga, tapi dari segi mental, gitu. Banyak banget sekarang ini kita dikelilingi oleh keterbatasan, dari segi finansial, dari segi cara, kalau misalnya stres dan lain-lain, kerjaan yang mungkin dulu biasanya normalnya seberapa, sekarang mengalami penurunan juga. Jadi gue bersyukur banget di sini Uniqlo hadir untuk menginspirasikan orang-orang bahwa ternyata bisa loh, bisa gitu. Apalagi di saat seperti ini ada cerita yang begitu indah muncul, personal best ketika lagi pandemi. Itu gue berharap banget ini bukan cuma sekedar dalam berlari aja, tapi ini benar-benar dari segi semua, dari segi kehidupan juga gitu. Justru di pandemi ini bukan cuma ini alasan untuk kita malas bergerak gitu. Jadi jangan sampai pandemi ini membuat kita menjadi malas bergerak, tapi justru pandemi ini pun juga membuat kita strive atau menargetkan personal best juga. You know what I mean? Like sebisa mungkin apa yang gue alamin kemarin sama Uniqlo Virtual Marathon itu bisa dialamin sama teman-teman juga yang lagi nonton, khususnya dari segi kerjaan, dari segi kehidupan, dari segi pernikahan, dari segi edukasi misalnya, atau apapun itu juga. Kalian sekarang di pandemi ini bukannya malah turun semangatnya, justru ketika semua orang di sekitar lo mungkin performance-nya lagi menurun, lo menjadi satu orang di dalam pandemi ini yang memecahkan rekor lo sendiri. Lo di kala yang sangat challenging ini, justru lo yang bisa memecahkan personal best lo sendiri gitu. Dan disitulah yang menurut gue yang membedakan antara lo adalah orang rata-rata atau lo orang di atas rata-rata. Jadi again, gue bersyukur banget dengan adanya Uniqlo di sini, gue bisa hit my own personal best dengan support system yang tepat, dengan kedisiplinan diri yang tepat, dan dengan dukungan-dukungan yang begitu tepat gitu. Jadi that's how I feel sih sekarang ini. Keren. Gila ya, gue udah cocok jadi Mario Teguh gitu ya kayaknya. boleh.
Memotivasi banget tuh tadi. Makanya gue Terus juga ya, kaget. Padahal nggak ada, gue nggak kepikiran itu, baru saja kepikiran tadi di gara lu tanya. Ya. terus ya Nil, lo tuh berkali-kali bilang thank God, thank God, thank God. Gue lemas parah. Thank God again, thank God. Lo begitu bersyukur banget ya Nil sama Tuhan. Apakah sebelum rest ada doa khusus yang lo utarakan sama Tuhan ya? Ya, gue mempunyai hubungan yang sangat intim dan pribadi lah sama Tuhan gitu ya. Jadi sebelum lari, gue doa dulu pastinya. Sebelum, well actually pas lagi lari, gue doa juga sama Tuhan. Aduh Tuhan, gue udah gak kuat lagi. Tolong kasih gue kekuatan Tuhan. Gimana caranya kasih gue kekuatan? Please, gue udah pengen jalan gitu. Gue jadi ya kayak gitu. Jadi, nah yang lebih gila, pas gue lagi doa seperti itu, gue pikir Tuhan bakal kasih gue kekuatan gitu, kayak push, ada kilat dari mana, tiba-tiba gue jadi kuat lagi gitu, badan gue langsung six pack, dan habis itu gue lari kayak tentara gitu kan. Nah, tapi ternyata kekuatan itu muncul bukan dari diri gue sendiri. Kekuatan itu muncul dari orang-orang di sekitar gue. Mendadak ketika selesai gue doa tersebut, tiba-tiba kayak didengar doanya, padahal gue doa dalam diri gue sendiri, dalam hati udah pasti ya, didengar doanya sama pacer-pacer di sekitar gue, marshal di depan gue. Aduh, gue kalau misalnya ngomong ini kayak mau nangis kali. Karena gila, itu berarti banget buat gue. Ketika tiba-tiba marshal di depan gue, itu mulai maju lebih dulu di depan gue juga bingung kenapa dia tiba-tiba mendadak maju kenceng banget gitu. Tiba-tiba pas gue lagi lari, si marshal yang tadi di depan duluan gitu, udah sama satu grup orang-orang bersepeda gitu, misalnya yang lagi nongkrong gitu, mereka semua teriakin gue, yo Daniel, go Daniel, ayo semua, kenceng banget lari, kenceng banget teriaknya. Gue pakai earphone ini, kedengerannya kenceng banget gitu. Dan di situ sih, gue ngerasa yaitu Tuhan memberikan gue kekuatan ekstra, bukan kayak tiba-tiba kilat, boom gitu, dan tiba-tiba gue jadi kuat, tapi melalui orang-orang di sekitar gue. Dia ngejawab doa kita mungkin bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, tapi melalui orang-orang di sekitar kita, tiba-tiba mereka ngasih gue semangat, mereka ngasih gue kayak tepuk tangan, abis itu pacer gue di sekitar gue yang kayak, come on Neil, lu bisa, dan ada kata-kata dari si Abi juga gitu yang, Neil, ini sih lu babat sih bro, ini lu babat sih, lu masih kuat sih, ini lu masih babat sih. Dia ngomong kayak gitu, dia kayak udah memastikan banget gitu, kayak udah, gue tahu ini sakit. Oh iya, dia juga bilang fight the pain. Gue tahu lu sakit, tapi lu pasti bisa babat sih ini. Itu gue jadi makin kayak, ya oke, I'm fighting the pain, gitu, beneran deh. Jadi kayak, makanya gue yang dari endingnya juga thank God terus gitu, karena gue tahu banget itu mereka yang semangatin gue di sekitar gue itu, para pacer gue, dia ngasih yang kayak si Abi juga yang ngasih fueling dan lain-lain. Mereka adalah jawaban doa gue ke Tuhan gitu. Mereka adalah perpanjangan dari Tuhan, sehingga gue berterima kasih sama Tuhan terus gitu. Wah, keajaiban doa nih, ada yang komenin Nel, luar biasa emang ya. Yo bro. Nel, terakhir nih, apa tips dari lo buat pelari dalam memilih outfit untuk maraton? Karena gue pribadi ngelihat Uniqlo memainkan peran sempurna dalam keberhasilan lo nih, Nel. Again, yang tadi gue bilang, kayak gue juga bersyukur banget kalau misalnya bukan karena Uniqlo, mungkin gue nggak hit personal best gue gitu. Si baju nyaman ini, kenyamanan baju Uniqlo di Dry EX-nya ini, itu menentukan 5 menit si personal best gue ini. Kalau lu bayangin ya, maksudnya ini dalam sebuah race, 5 menit itu sangat berarti banget gitu untuk sebuah personal best, sebuah rekor gitu. Nah, jadi gue bersyukur banget gue mendapatkan support system yang nyaman, dan support system yang gue maksud adalah si baju yang berhasil menyerap keringat, cepat banget nyerap keringatnya, baju yang dan gak bau gitu saya, karena mereka ada teknologi tertentu yang bisa bikin ini jadi kayak antibakterial sama odorless gitu ya, jadi maksudnya nggak bau. Dan gue ngerasa si menyerap keringat ini udah yang paling
udah paling bener. Lu kalau misalnya perhatiin Dry EX ini ya, kalau lu perhatiin secara detail, itu kayak banyak banget lubang-lubang kecilnya. Kayak gue nggak tahu ya, lubangnya itu kayak mikro banget, kecil banget gitu. Tapi ternyata itu rahasianya di Dry EX ini gitu. Sehingga ketika lu lari, lu benar-benar ngerasa kayak angin terus berhembus. Sehingga keringat lu pun juga nggak nempel. Keringat lu juga keluar kayak gitu. Dan bajunya jadi nggak nyerap keringat, baju nggak ngebawa keringat sampai basah banget gitu. Sehingga seperti tadi gue bilang, yang ada lu lari dan lu berasa udah kaki lu berat, bagian badan lu juga ikutan berat gitu. Itu nggak enak banget rasanya. Iya. So akhirnya dengan si teknologi Dry EX ini, itu gue rekomen banget kepada semua yang lagi runners, khususnya runners gitu ya. Kalau misalnya runners, ataupun lo sepedaan juga silakan. Tapi khususnya runners, kalau misalnya lo pengen nyobain si Dry EX ini seperti apa, lo cobain sendiri, and then you know what I'm talking about. Lu baru ngerti apa yang gue ngomongin, asli. Karena kalau misalnya lu gak nyobain sendiri, gue kayak ngejelasin lu, oke, ini cara naik sepeda, pedal ke kanan, pedal ke kiri, lu coba goes ya. Ya susah juga gitu, tapi yang pastinya kalau misalnya lu nyobain sendiri, akhirnya lu experience it sendiri, baru lu ngerti kenapa Dry EX ini bisa dibilang lebih superior daripada mungkin baju-baju lari lainnya, kayak gitu sih. Oke. Keren. Ada pesan-pesan terakhir Neil buat para runners dan para orang-orang yang ngedengerin nih dari tadi live IG kita? Oke, gue pengen bilang thank you banget ya yang udah, apalagi ini hari Senin, lu mungkin lagi di kantor atau lagi work from home gitu ya, jam 1 siang, jam 12 sampai jam 1 siang. Gue pengen bilang thank you banget buat kalian yang udah ngedengerin conversation kita, perbincangan kita. Dan gue berharap banget, kemarin itu gue lari dengan satu tujuan sih. Tujuan gue adalah supaya kita semua di sini jangan sampai kalah sama yang namanya pandemi. Jangan sampai kita kalah secara mental dengan pandemi yang sedang terjadi. Apalagi kita kalah secara fisik. Gitu. Yes, keep yourself healthy and keep yourself smart, gitu udah pasti ya. Keep yourself safe, itu udah pasti. Tapi jangan sampai keep yourself lazy. Sebisa mungkin terus coba usahain untuk bergerak. Di rumah juga bisa. Lo ada aplikasinya 7 minutes workout misalnya seperti itu. Lo bergerak sedikit demi sedikit gitu. Jangan sampai, karena gini, apa sih di dalam jiwa yang kuat terdapat apa sih mens sana in corpore sano, apa sih yang kita belajar di zaman kesehatan itu, di dalam pikiran yang kuat ada jiwa yang kuat atau whatever, di dalam fisik yang kuat atau apalah kayak gitu ya. Gue ngerasain banget dimana kalau sekarang ini pandemi ini bisa menyerang mental lo, dia secara tidak langsung akan menyerang fisik lo juga. Jadi supaya to keep our mental healthy, we need to keep our physical healthy. Ya, jadi sebisa mungkin apa yang gue lakuin kemarin itu bisa mengencourage kalian untuk bergerak, itu bisa mengencourage kalian untuk terus menyemangati diri kalian sendiri supaya bisa bergerak. Karena trust me, ketika lu bergerak, ketika lu udah mulai bergerak dan lu bisa melewati workout tersebut, lu ngerasa lu baru aja ngalahin sesuatu. Lu mengalahkan kemalasan lu sendiri, lu mengalahkan lemak di dalam diri lu sendiri, dan ketika lu mengalahkan hal tersebut, secara mental, lu akan ngerasa you become a winner. Jadi, seriously, you know what, jangan sampai pandemi itu menyerang mental kita dan fisik kita. Sebisa mungkin kita mengalahkan si pandemi ini melalui fisik kita dan juga mental kita. Kayak gitu sih, dengan terus bergerak. Super sekali nih. Itu dari Bola Sporter, obrolan gue sama Daniel, melahap 42,34 km dengan pace 6 menit 17 detik per kilometer dan berbuah personal best 4 jam 25 menit 41 detik. Sekali lagi selamat Daniel. Thank you so much buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan Bola Sporter. God bless Neil. Ya. Thank you so much, God bless. Thank you so much guys. Terima kasih juga buat Bola Supporter yang udah nonton IG live kita ini. Thank you ya. Gue cabut duluan ya.
Thanks Thank guys. you, Neil. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.